削弱天魔蟒的力量。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-164. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah mempelajari teknik tubuh kaca King Kong, yaitu teknitian tingkat terendah, tetapi sayangnya Shoyan masih belum bisa menguasainya secara penuh. Dan setelahnya Shoyan bersama dengan rombongannya melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat dari pohon kuno Bodhisattva, yang di sana mereka menghadapi wilayah beracun yang untungnya mereka bisa melewatinya. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekte bunga, yaitu sektinya Yuyun yang diincar oleh sekte langit mendalam. Dan singkatnya Shoyan menyelamatkan Yuyun menggunakan teknik dari tubuh kaca King Kongnya, yang singkatnya Shoyan bisa mengalahkan dan mengusir sekte langit mendalam. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan setelah Shoyan menggunakan teknik dari tubuh kaca King Kong, yang di sana Shoyan pun bertemu dengan Yuyun. Di sana Yuyun dibuat kaget karena ternyata orang yang telah menyelamatkan dirinya merupakan Shoyan. Yang di sana juga Yuyun bisa melihat kalau setelah Shoyan menggunakan teknik sebelumnya membuat tubuh Shoyan seperti mengalami luka, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Shoyan, yang karena tubuhnya Shoyan masih belum kuat untuk menggunakan teknik sebelumnya membuat tubuhnya Shoyan juga mengalami luka. Dan setelahnya Shoyan juga memberikan obat ramuan kepada mereka untuk menyembuhkan mereka dari luka pertarungan sebelumnya. 我这有些丹药，先让大家恢复伤势吧。 Yang setelahnya Yishian dan juga Jilin mereka juga membantu melakukan penyembuhan kepada para anggota sekte bunga. Tetapi untuk Jilin tampaknya ia tidak suka untuk berada di dekat Yuyun, yang di sana ia memutuskan untuk menyendiri. Setelahnya Yuyun mengungkapkan bahwasanya sekarang sekte bunga mereka telah mengalami kerugian besar setelah memasuki kawasan ini, karena di saat mereka yang baru masuk mereka mendapatkan serangan dari para binatang magis, dan juga setelahnya mendapatkan serangan dari sekte langit mendalam yang sampai mengakibatkan salah satu penetua mereka tewas, yaitu penetua Jing Huang. Shoyan merasa kasihan kepada Yuyun dan memberikan tawaran kepada Yuyun untuk menyatukan kelompok mereka agar bisa menjaga satu sama lain. Para anggota sekte bunga lainnya mereka tanpa setuju dengan rencananya Shoyan, yang lalu pun Yuyun juga menyetujui rencana tersebut. 那里一般凶手不会，他们应该接近莽荒。 我们如今落后其他， Dan lalu mereka mendiskusikan tujuan mereka, yang di sini mereka setuju untuk pergi ke wilayah dari teras kuno, yang diketahui tempat tersebut merupakan tempat yang cukup aman karena para binatang liar tidak berani untuk memasuki kawasan tersebut, yang kemungkinan juga para anggota lainnya telah berada di teras kuno. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka merasakan adanya pergerakan yang muncul, yang di sana pun Jilin langsung mengeluarkan dinding pelindungan karena menyadari itu berasal dari monster liar. Yang lalu pun monster liar tersebut menunjukkan dirinya, yang ternyata itu merupakan piton hantu kuno, yang untungnya mereka tidak ketahuan berkat pelindungannya Jilin. Yang juga setelahnya Yuyun memberitahu bahwasanya ular piton tersebut merupakan binatang buas yang sangat berbahaya di wilayah ini karena kekuatannya sudah setara dengan dosun perubahan kelima. Shoyan yang mendengar itu juga pernah membaca catatan kuno mengenai ular tersebut, yang dimana piton ini memiliki sebuah kolam esensi darah kuno
yang bisa membantu penguatan dari tubuh fisik. Shoyan ingin mengambil kesempatan ini untuk bisa meningkatkan teknik dari tubuh kaca King Kongnya. Para anggota lainnya juga ingin membantu Shoyan, terutama Jilin yang memiliki kemampuan dari mata gioknya yang akan bisa membantu untuk menjinakkan ular sebelumnya. Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke tempat dari sarang ular piton tersebut. Yang setelah mereka sampai di sarang dari ular piton, di sana mereka melihat adanya kolam esensi darah yang diincar oleh Shoyan. 在地堡投入系内，天魔蟒不断的收集拥有足够让我将金刚琉璃 Yang Shoyan juga mengetahui ular piton ini bisa memiliki kolam ini karena untuk meningkatkan kekuatan dari keturunannya. Dan setelahnya Shoyan bersama dengan lainnya mereka mendekati kolam esensi darah itu. Tetapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja ular hantu kembali muncul. 圣三花瞳，快走！ Yang di sana langsung Jilin mencoba untuk menjinakkan ular itu menggunakan kekuatan mata gioknya, tetapi sayangnya tidak berhasil. Hal ini juga membuat Shoyan kaget karena tak menyangka ular hantu itu akan bisa kembali dengan sangat cepat. Dan setelahnya pun mereka semua mempersiapkan formasi pertarungan mereka untuk menghadapi ular hantu tersebut. Dan di sana Shoyan menyadari untuk bisa teknik mata gioknya Jilin bisa menguasai ular itu, kemungkinan mereka harus melemahkan ular itu terlebih dahulu. 看来得先削弱天魔蟒的力量。 Jadinya pun mereka melakukan pertarungan melawan piton tersebut dengan di sana Yixian menggunakan teknik dari tubuh beracunnya menyerang ular itu yang sampai membuat ular itu lenyap. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja ular itu kembali muncul dengan menyerang secara tiba-tiba ke arah Shoyan, dan Shoyan pun mau tak mau harus bertahan menggunakan teknik dari tubuh kaca King Kongnya kembali. Hal ini membuat Jilin khawatir karena Shoyan telah menggunakan teknik itu 2 kali dalam waktu yang sangat dekat. Yang ditakutkan hal itu akan bisa merusak tubuhnya Shoyan semakin parah lagi. Shoyan melakukan pertarungannya melawan piton tersebut. Yang di sana Jilin bersama dengan lainnya mereka sadar mereka harus membantu Shoyan karena teknik tubuh kaca King Kong tidak akan bisa bertahan lama dalam pertarungan ini. Setelahnya mereka langsung membantu Shoyan dengan Jilin bersama dengan Yuyun menggabungkan serangan mereka menyerang piton itu yang membuat piton itu mengalami luka. Dan setelahnya ditekan langsung oleh kekuatan racun dari Yixian. Dan pada akhirnya Jilin menggunakan kekuatan matanya untuk menenangkan monster ular tersebut. Tetapi di sini Jilin tidak yakin dirinya akan bisa menahan monster ular ini dalam waktu yang lama. Jilin menyarankan kepada Shoyan untuk mengambil kesempatan ini menyerap kolam esensi darah piton. Shoyan memahaminya, ia pun dengan segera pergi ke tempat kolam itu. Di dalam kolam tersebut, Shoyan langsung melakukan penyerapan esensi pada kolam itu dengan Shoyan juga menggunakan 2 tubuhnya, yaitu tubuh guntur untuk mempercepat proses penyerapan. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu dan mereka masih belum melihat Shoyan yang keluar. Tetapi sayangnya di saat itu monster piton ia dapat melawan kekuatannya Jilin yang membuat pada akhirnya ia bisa keluar dari serangan matanya Jilin. Dan di sana ular piton juga telah menyadari adanya seseorang yang telah memasuki kawasan kolamnya, membuat ular piton itu kesal dan ia langsung menuju ke arah dari kolamnya. Dan untuk Shoyan, ia masih belum menyelesaikan penyerapan esensi tersebut. Yang di sana pun dengan segera Jilin bergerak untuk melindungi Shoyan dengan ia berubah ke wujud ularnya. Yang lalu pun terjadi pertarungan duel antara Jilin melawan ular piton tersebut. Yang pertarungan duel itu Jilin bisa untuk memojokkan ular itu sampai bisa memberikan luka kepada ular itu. Tetapi sayangnya setelahnya juga tubuhnya Jilin juga melemah akibat pertarungan tersebut. Dan sangat sialnya lagi ular piton itu masih belum menyerah dan ia maju ke arah dari Jilin. Dan di saat yang sangat tepat Shoyan telah berhasil menyelesaikan pelatihannya, ia langsung keluar menyelamatkan Jilin menggunakan teknik tubuh kaca King Kongnya. Yang sekarang Shoyan telah berhasil menguasai teknik tubuh kaca tersebut. Dan di sana
tampak Celin yang terlihat terharu telah diselamatkan oleh Shoyan. Dan setelahnya Shoyan berhadapan duel melawan ular piton tersebut kembali yang dengan kekuatan sempurna dari tubuh kaca King Kong, Shoyan mampu mengalahkan ular piton itu dengan sangat cepat. Celin bersama dengan lainnya, mereka masih dibuat takjub dengan tubuh kaca King Kongnya Shoyan karena sekarang telah berada di wujud sempurnanya. Dan setelahnya Shoyan kembali ke tempat mereka, dengan di sana Celin memuji Shoyan karena telah berhasil menyelesaikan pelatihannya. Shoyan juga berterima kasih kepada Celin karena Celin yang telah menyelamatkan dirinya dari serangan ular piton waktu Shoyan masih melakukan pelatihan sebelumnya. Dan setelahnya Celin meminta maaf kepada Shoyan karena kekuatan matanya yang tidak mampu untuk bisa mengontrol ular piton tersebut. Shoyan tidak mempermasalahkannya dan Shoyan justru menyarankan kepada Celin untuk mencoba menjinakkan ular itu karena ular itu sekarang yang telah tumbang. Celin berterima kasih dengan Shoyan dan setelahnya pun ia mencoba untuk mendekati ular piton tersebut. Dan setelahnya Shoyan ingin mengajak mereka semua beristirahat dan setelahnya mereka baru akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dari teras kuno ataupun pegunungan kuno. Dan setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan Shoyan yang memasuki wilayah dari pegunungan kuno, yang di wilayah tersebut Shoyan akan bertemu dengan anggota klan Phoenix kuno kembali, yaitu adanya Feng Qing'er. Yang di sini juga sebenarnya adanya klan Gu yaitu Sun Er, tetapi sayangnya di bagian PV tidak diperlihatkan. Dan singkatnya pun nanti akan terjadi pertarungan duel antara Shoyan melawan Feng Qing'er yang nantinya Shoyan akan bisa memenangkan pertarungan duel tersebut. Dan setelahnya Shoyan bersama dengan lainnya mereka akan memasuki kawasan utama untuk menuju pohon kuno Bodhisattva dengan mereka yang akan melewati para pasukan binatang penjaga, yang di sana nantinya dalam misi ini mereka akan dipimpin oleh anggota klan Hun yang bernama Hunyo, yang bisa dibilang merupakan jenius hebat dari klan Hun dan akan menjadi musuh besarnya Shoyan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 看来那些削弱天魔蟒的力量